Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan sedikit membagikan materi tentang mata kuliah komunikasi antarpersonal yang berjudul Hakikat Komunikasi Antarpersonal. Yang akan pertama kali kita bahas adalah latar belakang. Komunikasi antarpersonal merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai cara, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat diperlukan dalam berbagai konteks, mulai dari kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, hingga hubungan sosial. Lanjutan bab 1, kali ini kita akan mencari rumusan masalah, yaitu apa itu komunikasi. Yang kedua, apa sih sebab orang berkomunikasi? Yang ketiga, bagaimana komunikasi itu terjadi. Tujuan penelitian ini agar kita bisa mengetahui hakikat dari komunikasi antarpersonal. Yang selanjutnya ada pembahasan dari The Boston Globe. Menurut catatan The Boston Globe, saat ini umat manusia di dunia mengenal dan memakai 6.900 bahasa sebagai alat komunikasi. Dari angka yang tercatat, bahasa yang jumlah penuturannya sangat besar yaitu Mandarin, Spanyol, Inggris, Arab, dan bahasa Bengalia di India. Apapun bahasanya, semua penuturan bahasa tersebut menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi agar komunikasi menjadi beraturan. Maka, para penuturan bahasa tersebut menjadikan bahasa-bahasa itu bercakap-cakap dan menulis berbasis dengan tata bahasa yang diwarisi dari kebudayaannya. Dari pertanyaan yang pertama, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, dan perasaan antara dua orang atau lebih atau kelompok melalui berbagai saluran atau media. Proses ini melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan yang dapat berupa kata-kata atau verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan atau nonverbal, serta unsur-unsur paraverbal seperti intonasi, kecepatan bicara, dan volume suara. Yang kedua, apa sih sebab orang berkomunikasi? Di sini saya akan membagikan 3 sebab orang berkomunikasi. Sebabnya orang berkomunikasi sebabnya mungkin banyak ya, tapi saya akan menampilkan 3 saja. Yang pertama, berbagi informasi, menyampaikan berita, fakta, atau data yang penting untuk diketahui orang lain. Yang kedua, mengekspresikan emosi dan perasaan, mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, cinta, dan kekecewaan. Yang ketiga, membangun hubungan, menciptakan dan memelihara hubungan sosial seperti persahabatan, keluarga, atau hubungan profesional. Pertanyaan ketiga, bagaimana komunikasi terjadi? Komunikasi terjadi melalui beberapa tahapan yang melibatkan pengirim pesan, saluran, penerima pesan, umpan balik, dan seringkali ada gangguan. Dengan memahami tahapan ini, kita dapat melihat bagaimana komunikasi efektif dapat tercapai dan bagaimana mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada mitos komunikasi antarpersonal. Menurut David Herbert Lawrence, mitos biasanya bercerita tentang seluruh pengalaman mendalam manusia, seolah terbenam dalam darah dan jiwa yang dapat menjelaskan dan menggambarkan mental manusia. Menurut DeVito 1989, KNAP 2010, Pittsburgh 1989, komunikasi antarpersonal merupakan ibarat mitos yang bercerita tentang seluruh pengalaman mendalam manusia. Selanjutnya, kita akan membahas konsep-konsep komunikasi antarpersonal. Konsep yang pertama itu percakapan. Percakapan atau conversation adalah bentuk komunikasi di mana 2 atau lebih orang bertukar pikiran, ide, informasi, atau perasaan melalui kata-kata. Selanjutnya ada speech act.
Tindak tutur merupakan ucapan yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Tindak tutur ada yang informal, seperti janji yang dibuat anak pada orang tuanya, dan ada juga yang formal. Sebagai contohnya, seorang wartawan yang sedang mewawancarai seorang tokoh masyarakat. Konsep selanjutnya ada kompetisi komunikasi. Adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dan sesuai dalam berbagai konteks dan situasi, serta melibatkan persepsi penonton dari pembicara dalam hal presentasi vokal, kontrol pesan, perintah bahasa, penampilan fisik, dan sebagainya. Selanjutnya ada self-disclosure. Adalah proses di mana seorang secara sukarela membagikan informasi pribadi, perasaan, pemikiran, atau pengalaman dengan orang lain. Konsep selanjutnya ada perbedaan gender. Pria dan wanita memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi, yang bervariasi lebih lanjut antara budaya yang berbeda. Salah satu perbedaan utamanya adalah bahwa pria berkomunikasi untuk berbagi informasi atau menunjukkan pengetahuan, sedangkan wanita sering berkomunikasi untuk meningkatkan hubungan dan berbagi pengalaman. Selanjutnya ada metakomunikasi. Metakomunikasi adalah komunikasi tentang komunikasi itu sendiri, atau komunikasi tentang tindakan atau proses berkomunikasi daripada berfokus pada isi komunikasi. Misalnya, pasangan yang berpendapat tentang bagaimana cara untuk menghabiskan uang mereka. Itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi ini saya dapatkan dari buku ciptaan Profesor Dr. Alo Liliweri, edisi terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.